Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Yang terhormat kepada Ibu Rosita Putri Rahmi, SPD MPD, dan kepada teman-teman yang menonton video kami. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yulianti, yang kedua Mila Rahmawati, dan yang ketiga Nurisra Nirwana. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri 1 untuk membacakan materi yang akan dibahas. Kepada pemateri 1 saya persilahkan. Materi pembahasan organ peredaran darah manusia terdiri dari 1. Komponen darah, 2. Organ peredaran darah pada manusia, 3. Mekanisme peredaran darah manusia, 4. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia, 5. Cara memelihara kesehatan sistem peredaran darah manusia. Organ peredaran darah hewan terdiri dari 1. Sistem peredaran darah tidak melalui peredaran darah, 2. Sistem peredaran darah terbuka, 3. Sistem peredaran darah tertutup, 4. Sistem peredaran darah ikan, 5. Sistem peredaran darah amfibia, 6. Sistem peredaran darah reptilia, dan 7. Sistem peredaran darah burung. Organ peredaran darah manusia. 1. Komponen darah. Komponen darah terdiri dari plasma sebanyak 55%, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah sebanyak kurang dari 1%, eritrosit atau sel darah merah sebanyak 45%. Plasma merupakan komponen terbesar yang mengandung hampir 90% adalah air, terdiri dari 4% albumin, 2,7% globulin, dan 0,3% bigen. Berfungsi untuk mengangkut sari makanan ke sel-sel dan membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan. Leukosit adalah sel darah putih yang jumlah selnya bergantung dari bibit penyakit atau benda asing yang masuk ke tubuh. Berusia sekitar 12 hari. Leukosit dibagi menjadi 2 bagian, yaitu granulosit dan organosit. Berfungsi untuk memakan bibit penyakit atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Trombosit adalah keping darah yang berperan pada proses pembekuan darah. Eritrosit adalah sel darah merah yang merupakan bagian utama dari sel darah. Jumlah eritrosit bergantung pada gender dan usia. Berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru, membentuk oksihemoglobin yang beredar ke seluruh jaringan tubuh. 2. Organ peredaran darah. Yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan pusat peredaran darah manusia yang mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh. Jantung terdiri dari aorta, arteri pulmonalis, atrium kiri, vena pulmonalis kiri, katup mitral, vertikel kiri, vertikel kanan, vena cava inferior, katup tricuspidalis, atrium kanan, vena pulmonalis kanan, katup aorta, dan vena cava superior. Jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah, oleh karena itu jantung mempunyai otot yang kuat. 2. Yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah suatu saluran yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Berdasarkan fungsinya, pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi yang berfungsi membawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik atau vena yang berfungsi membawa darah dari kapiler menuju jantung, dan pembuluh kapiler berfungsi untuk menghubungkan sel-sel jaringan tubuh. 3. Mekanisme peredaran darah manusia.
Darah dari tubuh masuk ke atrium kanan atau serambi kanan. Kemudian melalui katup yang disebut katup tricuspidalis mengalir ke vertikel kanan dan bilik kanan. Ventrikel kanan akan memompa darah ke paru-paru, sehingga membuka katup pulmoner yang terletak pada lubang masuk arteri pulmoner. Darah masuk ke dalam arteri pulmonalis yang langsung bercabang menjadi cabang kanan dan kiri yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Arteri-arteri ini bercabang pula sampai membentuk arteriol. Arteriol membawa darah ke pembuluh kapiler dalam paru-paru. Disinilah darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen. Selanjutnya, darah diangkut oleh pembuluh darah yang disebut venul melalui vena pulmonalis dan membawa darah kaya oksigen ke atrium kiri jantung. Peredaran darah ini disebut sebagai sistem pulmonalis atau peredaran darah kecil. Dari atrium kiri, darah mengalir ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis. Ventrikel kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga akan menutup katup bicuspidalis dan membuka katup aortik pada lubang masuk ke aorta. Cabang yang pertama dari aorta terdapat tepat di dekat katup aortik. Cabang kedua dari aorta akan menuju ke anggota tubuh bagian atas, kepala, dada, dan lengan. Darah yang kaya CO2 yang berasal dari anggota tubuh bagian atas akan dibawa ke jantung melalui vena cava superior. Adapun cabang ketiga dari aorta akan menuju ke anggota tubuh bagian bawah, yaitu perut dan kaki, dan mengedarkan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Kemudian, darah miskin oksigen diangkut dari jaringan tubuh kembali ke jantung atau atrium kanan melalui vena cava inferior. Peredaran darah ini disebut peredaran darah besar. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri 2. Materi keempat, gangguan peredaran darah manusia. 1. Anemia. Anemia adalah penyakit kekurangan darah. Hal ini disebabkan karena kekurangan zat hemoglobin dan zat besi. Yang kedua, leukemia, merupakan kelainan sistem peredaran darah yang disebabkan oleh pertumbuhan sel darah putih atau leukosit yang tidak terkendali. Yang ketiga, hipertensi, adalah tekanan darah tinggi yang disebabkan karena penyempitan pembuluh darah. Keempat adalah hipotensi, yaitu tekanan darah rendah, tekanan sistolnya di bawah 100 mmHg. Kelima, hemofili, adalah penyakit keturunan berupa darah sukar membeku jika terjadi luka. Yang keenam, varises, adalah pelebaran pembuluh balik atau vena, umumnya terjadi pada wanita hamil, orang yang terlalu lama berdiri atau jongkok. Ketujuh, trombus, adalah kelainan pada jantung karena adanya gumpalan di dalam nadi tajuk. Kedelapan, miokarditis, adalah kelainan pada otot jantung karena radang. Peradangan ini menyebabkan kerja otot jantung terganggu. Kelima, cara memelihara kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu tidak merokok. Kedua, berolahraga secara teratur. Ketiga, mengonsumsi makanan sehat dan seimbang. Keempat, hindari obesitas. Kelima, hindari stres. Organ peredaran darah hewan. Sistem peredaran darah avertebrata. Yang pertama ada sistem peredaran darah tidak memiliki peredaran darah, yaitu protozoa. Protozoa memiliki bagian-bagian antara lain trikosit, celah mulut, tenggorokan, vakula, kontraktil, silia, vakuola makanan, mikronukleus, dan vakuola kontraktil. Gas yang dibutuhkan dan zat makanan yang akan diserap dilakukan secara difusi, karena tubuh hanya terdiri atas satu sel sehingga seluruh aktivitas metabolisme dilakukan oleh sel itu sendiri. Sistem peredaran darah vertebrata yang kedua yaitu sistem peredaran darah terbuka. Contoh yang pertama yaitu pada moluska. Organ peredaran darah siput terdiri atas jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana. Jantungnya terdiri atas atrium dan ventrikel yang terletak di dalam rongga perikardial. Jika jantung berdenyut, darah akan terpompa keluar menuju rongga perikardial atau sinus terus menuju ke jaringan tubuh. Di dalam jaringan, darah akan membebaskan zat makanan dan menyerap zat-zat sisa. Selanjutnya, darah akan menuju ke rongga perikardial terus ke jantung melalui ostium. Organ moluska antara lain bilik,
serambi, vena paru-paru, jaringan kapiler, dan vena sirkuler. Yang kedua, sistem peredaran darah terbuka. Pada antropoda, yaitu bila jantung pembuluh berdenyut, hemolimfa terpompa mengalir melalui arteri, lalu menuju masuk ke rongga tubuh, lalu masuk ke jaringan-jaringan tubuh tanpa melalui pembuluh-pembuluh kapiler, lalu dari jaringan tubuh akan kembali masuk ke jantung pembuluh melalui ostium. Organ peredaran darah serangga terdiri atas jantung dan arteri. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Isa. Yang ketiga yaitu sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup salah satunya annelida, yaitu jika jantung dan pembuluh punggung berdenyut, darah akan mengalir menuju pembuluh perut dan pembuluh kapiler. Oksigen yang diserap kulit, cacing secara difusi akan memasuki kapiler dan diikat hemoglobin yang akan menuju pembuluh punggung untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Organ peredaran darah cacing tanah berupa pembuluh darah punggung atau dorsal dan pembuluh darah perut atau ventral yang dihubungkan oleh pembuluh darah samping yaitu lateral serta pembuluh kapiler. Yang keempat, sistem peredaran darah ikan. Sistem peredaran darah ikan yaitu jantung keluar melalui aorta ventral, insang. Di insang, aorta bercabang-cabang menjadi arteri branchial dan akhirnya menjadi kapiler-kapiler. Pada kapiler-kapiler terjadi pertukaran gas CO2 dilepas, O2 diambil dari H2O. Dari kapiler, aorta dorsal ke kapiler-kapiler seluruh tubuh, mengedarkan O2 dan sari-sari makanan serta mengikat CO2 jantung lewat vena cardinalis anterior dan vena cardinalis posterior. Sistem peredaran darah vertebrata, yaitu sistem peredaran darah amfibia. Darah yang kaya O2 dari paru-paru dan kulit masuk ke atrium kiri, lalu ke ventrikel atau darah kaya O2 dan darah miskin O2 bercampur. Darah yang miskin O2 dari bagian tubuh masuk ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel. Dengan perantara sinus venosus, jaringan tubuh yang kaya O2, serta paru-paru dan kulit darah miskin O2. Selanjutnya saya serahkan kepada Isra. Yang keenam yaitu ada sistem peredaran darah reptilia. Sistem peredaran darah reptilia yaitu dari ventrikel jantung ada 2 aorta yang membelok ke kanan dan ke kiri. Dari tiap aorta tersebut bercabang-cabang arteri kecil yang menuju ke berbagai organ tubuh. Setelah sampai di kapiler darah, kembali ke jantung. Yang ketujuh ada sistem peredaran darah burung. Sistem peredaran darah burung yaitu darah dari vena membawa CO2 serambi kanan dipompa keluar melalui arteri dada, paru-paru. Di dalam paru-paru, darah melepas CO2 mengambil O2. Serambi kiri, darah dipompa keluar melalui aorta untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Aorta bercabang-cabang menjadi pembuluh kapiler yang terdapat dalam jaringan. Dalam jaringan, pembuluh kapiler darah memberi O2 dan mengambil CO2 dan air. Kemudian vena, kemudian serambi kanan, dan seterusnya. Kesimpulannya adalah, sistem peredaran darah memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Tak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Sistem organ ini memiliki tugas utama untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kesehatan dan kelancaran sistem peredaran darah. Adapun buku rujukan yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.